Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian keislaman kita tentang tahap-tahap mendidik anak sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Dan kita telah sampai pada pasal yang keempat, yaitu anak mulai dari usia 15 hingga 18 tahun. Pertama adalah menganjurkan anak meraih keuntungan sejak pagi buta. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "As-subhatu tamna'ur rizqa." Artinya, tidur pada waktu pagi mencegah datangnya rezeki. Hadis riwayat Ahmad. Jabir radhiyallahu anhu telah mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah berdoa bagi umatnya, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Artinya, ya Allah, berkatilah bagi umatku dalam waktu pagi harinya. Hadis riwayat Tabrani. Bangun pada pagi buta dan tidak tidur pada pagi hari akan menjadi penyebab bagi bertambahnya kedatangan rezeki. Sehubungan dengan hal ini, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melihat seorang anaknya tidur waktu pagi hari, maka ia berkata kepadanya, "Bangunlah, apakah engkau tidur saat rezeki sedang dibagikan di dalamnya?" Yang kedua adalah memberi solusi untuk menghabiskan waktu luang. Hal ini dilakukan oleh Nabi SAW dengan menganjurkan kepada mereka untuk memanfaatkan waktu luangnya untuk hal-hal yang berguna seperti belajar memanah. Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anha telah menceritakan bahwa pada suatu hari Rasulullah SAW bersua dengan sekelompok orang dari Bani Aslam yang sedang berlomba memanah. Maka beliau SAW bersabda kepada mereka, "Armu ya Bani Ismail fa inna abakum kana ramiya." Memanahlah kalian, hai keturunan Ismail, karena sesungguhnya bapak moyang kalian dahulu, Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah seorang pemanah. Hadis riwayat Bukhari. Anak sebaiknya dianjurkan pula untuk melakukan perlombaan olahraga lainnya seperti berlari, menunggang kuda, dan berenang. Semuanya itu dapat menumbuhkan makna keberanian, kekuatan, dan kehandalan dalam jiwa anak-anak, yang sekaligus mengusir ketakutan dan hati yang pengecut. Selain itu, kegiatan tersebut akan membuat pemuda muslim selalu dalam keadaan siap untuk melawan musuh Allah dan berperang di jalannya. Adapun untuk mengisi waktu luang adalah digunakan untuk ibadah. Nabi SAW telah memberikan bimbingan kepada Ibnu Umar untuk melakukan qiyamul lail atau salat malam sebagaimana yang telah disebutkan. Demikian pula Nabi SAW memberi petunjuk kepada mereka untuk melakukan berbagai kegiatan permainan yang diperbolehkan untuk seorang muslim guna menyegarkan kembali semangatnya agar tidak terlalu jenuh seraya mengambil manfaat yang berguna bagi dirinya. Telah diriwayatkan dari Abdurrahman bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kullu ma yalhu bihi rajulul muslimu batilun illa ramyahu biqausihi wa ta'dibahu farasahu wa mula'abahu ahlahu fa innahunna minal haqq." Artinya, setiap permainan yang dilakukan oleh seorang muslim adalah batil kecuali memanah dengan busurnya, melatih kudanya,
dan berkasih mesra dengan istrinya, maka sesungguhnya ketiganya itu merupakan bagian dari perkara yang hak. Hadis riwayat Tirmizi. Kewajiban pokok yang tidak boleh dilalaikan adalah mengajari anak-anak dalam langkah pertama hal-hal fardu ain yang tidak boleh ditinggalkan oleh seseorang dengan alasan apapun, seperti pokok-pokok iman, rukun-rukun Islam, dan kewajiban-kewajibannya seperti bersuci, salat, puasa, haji, berbakti kepada kedua orang tua, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah menanamkan kecintaan kepada Nabi SAW serta keluarganya dan sahabatnya, serta kecintaan membaca Al-Quran. Sesungguhnya kekosongan yang dirasakan oleh manusia pada masa sekarang tiada lain hanyalah merupakan salah satu dari fenomena kelangkaan keteladanan Rabbani yang benar. Kedudukannya terpuncak dalam hal ini hanya terdapat dalam kepribadian Muhammad SAW sebagai sosok yang menjadi suri teladan semuanya. Untuk itu, agar manusia kembali pada kesadarannya dan terbebas dari kesesatannya, maka sudah menjadi kewajiban bagi para pendidik untuk mendidik anak-anak didiknya yang kelak akan menjadi generasi penerus untuk mencintai Nabi SAW dan mengenalkan mereka kepada puncak keteladanannya, serta menanamkan ke dalam kalbu mereka kecintaan kepada kepribadiannya yang mulia. Seperti inilah yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW terhadap anak-anak mereka, sehingga mereka tumbuh dalam keadaan mencintai Nabi SAW, sehingga mereka berlomba untuk melayaninya seperti yang pernah dilakukan oleh Anas, Ibnu Abbas, dan lain-lainnya. Sesungguhnya Rasulullah SAW sendiri mengikat kalbu sahabat-sahabatnya dan anak-anak mereka dengan kecintaan kepada Nabi mereka, dan bahwa kecintaan kepada Nabi mereka merupakan bagian dari iman. Untuk itu beliau SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Artinya, belum sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum diriku lebih dicintai olehnya dari kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya, dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana beliau SAW mengikat hati mereka dengan kecintaan kepada keluarga beliau, untuk itu beliau SAW bersabda sehubungan dengan Al-Hasan dan Al-Husain, putra Ali bin Abu Thalib, "Allahumma inni uhibbuhuma fa'ahibbahuma wa man ahabbahuma faqad ahabbani." Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mencintai keduanya, maka cintailah keduanya, dan barang siapa yang mencintai keduanya, sesungguhnya dia telah mencintaiku. Hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW telah bersabda sehubungan dengan Ali radhiyallahu anhu, ayah keduanya, "Wa abuhuma khairum minhuma." Artinya, sedang ayah keduanya lebih baik daripada keduanya, Hasan dan Husain. Adapun sehubungan dengan pengajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi SAW kepada anak-anak, maka telah disebutkan dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangannya pada punggung Ibnu Abbas atau pundaknya. Kemudian beliau berdoa, "Allahumma faqihu fid din wa 'allamhu nawila." Artinya, ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman yang mendalam tentang agama, dan ajarilah dia takwil Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW wafat sedang usia Ibnu Abbas menginjak 10 tahun, dan dia telah mempelajari ayat-ayat muhkam.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah mengatakan pula kepada Sa'id bin Zubair muridnya, aku telah menghimpun semua ayat-ayat muhkam pada masa Rasulullah SAW. Sa'id bertanya kepadanya, apakah ayat-ayat muhkam itu? Ibnu Abbas menjawab, surat-surat yang mufassal atau yang pendek-pendek. Berikutnya adalah menjelaskan kedudukan Nabi SAW dalam kalbu kaum mukmin. Sehubungan dengan hal ini, Nabi SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Artinya masih belum sempurna iman seorang di antara kalian sebelum diriku lebih dicintai olehnya, lebih dari kecintaannya kepada anaknya, orang tuanya dan manusia semuanya. Menurut riwayat lain bahwa Umar bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, la walladhi nafsi biyadihi hatta akuna ahabba ilaika min nafsika. Artinya tidak, demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggaman kekuasaannya, sebelum aku lebih dicintai olehmu daripada dirimu sendiri. Umar radhiyallahu anhu pun berkata kepada Nabi SAW, sekarang demi Allah, kalau memang demikian, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang barulah kamu benar wahai Umar. Ini sekarang barulah imanmu sempurna. Hadis riwayat Ahmad. Mengingat kedudukan Rasulullah SAW adalah seperti ini, berarti sudah dapat dipastikan bahwa musibah yang menimpa kaum muslim sehubungan dengan masalah kecintaan kepada nabinya ini menjadi terasa lebih ringan dibandingkan dengan musibah yang lain. Oleh karena itu, Nabi SAW telah bersabda, idza asaba ahadakum musibatun falyazkur musibatahu bi fa innaha min a'zamil masaib. Artinya, apabila seseorang di antara kamu tertimpa suatu musibah, hendaklah ia mengingat musibahnya berkenaan dengan cintaannya kepada diriku, karena sesungguhnya hal ini merupakan musibah yang paling besar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Berikutnya adalah menjadikan Nabi SAW sebagai anutan mereka. Anas radhiyallahu anhu telah menceritakan pengalamannya yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW adalah seorang yang paling baik akhlaknya. Untuk itu ia mengatakan sebagai berikut, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahsanin nasi khuluqan fa arsalani yauman lihajati fakultu wallahi la adhabu wa fi nafsi an adhaba lima amarani bihi Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam fa kharajtu hatta amurra ala sibyani wa hum yal'abuna fi suqi fa idza bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qabala bi kafaya min wara'i fa nadartu ilaihi wa huwa yadhaku fa qala ya unaisu adhabta haysun amartuk qultu na'am ana adhabu ya Rasulullah qala Anas wallahi laqad ahadamtuhu tis'a sinina ma alimtuhu qala lisai'in sana'tuhu lima fa'alta kada wa kada aw lisai'in taraktuhu halla fa'alta kada wa kada.
Artinya pada suatu hari Rasulullah SAW menyuruhku untuk suatu keperluan. Aku berkata dalam diriku, demi Allah aku tidak mau pergi. Akan tetapi hati kecilku menyuruhku untuk berangkat guna memenuhi perintah Nabi SAW. Akhirnya aku berangkat juga, dan di tengah jalan aku bersua dengan anak-anak sebayaku yang sedang bermain di pasar. Tiba-tiba Rasulullah SAW memegang tengkukku dari arah belakang. Ketika aku berpaling, ternyata beliau adalah Rasulullah SAW yang tersenyum kepadaku. Lalu bersabda, "Hei Unais, apakah engkau telah pergi memenuhi perintahku?" Aku menjawab, "Baiklah wahai Rasulullah, sekarang aku akan pergi." Anas melanjutkan kisahnya, "Demi Allah aku telah melayaninya selama 9 tahun, tetapi aku belum pernah mengetahui beliau berkata kepadaku tentang sesuatu yang kulakukan. Mengapa engkau lakukan anu? Beliau juga tidak pernah mengatakan terhadap sesuatu yang tidak kulakukan. Mengapa engkau tidak lakukan anu?" Hadis riwayat Muslim. Berikutnya, memberi semangat untuk mandiri dan bekerja keras. Sehubungan dengan hal ini, kita lihat Rasulullah SAW begitu memperhatikan pengembangan bakat sang anak di bidang sosial dan ekonomi dalam rangka membangun rasa percaya diri dan kemandirian. Dengan demikian, sang anak dapat berinteraksi dengan berbagai unsur yang ada di dalam tubuh masyarakat, sekaligus dapat pula mengukur potensi yang ada dalam dirinya, kemudian mengambil manfaat dari pengalamannya yang makin menyuburkan rasa percaya dirinya, sehingga jadilah dia seorang yang menjalani hidupnya dengan penuh kesungguhan dan keberaniannya makin berkembang, serta tidak lagi ada unsur kemanjaan yang masih tersisa di dalam dirinya karena telah menjadi seorang yang benar-benar dewasa. Berikutnya adalah mengukuhkan hak menuntut ilmu dan mempelajari Al-Quran. Ilmu merupakan kesenangan rohani dan senjata yang menghiasi jasad yang kasarnya. Penuntutnya berhak memperoleh permohonan ampunan baginya dari semua makhluk setiap kali ia pergi atau pulang dari menuntut ilmu, karena merasa puas dengan apa yang telah diperbuatnya. Para malaikat menaungkan sayap mereka kepadanya, dan memang ilmu berhak untuk menjadi objek yang dipardukan oleh Allah yang maha mengetahui lagi maha memberi keputusan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, wadi'ul ilmi inda ghairi ahlihi kamu qaladina khanajiril jauhara wal lu'lu wal zahab." Artinya, menuntut ilmu wajib atas setiap orang muslim, dan orang yang mengajarkan ilmu bukan kepada orang yang berhak menerimanya sama dengan orang yang mengalungkan permata, mutiara dan emas kepada babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Termasuk di antara sikap yang sangat antusias dari para sahabat untuk memikat hati anak-anak mereka agar mencintai Al-Quran tergambarkan melalui sikap Anas bin Malik radhiyallahu anhu berikut, bahwa apabila dia telah khatam dari bacaan Al-Qurannya, maka dikumpulkannya lah semua keluarga dan anak-anaknya, lalu dia berdoa untuk kebaikan mereka. Demikian pula halnya dengan ulama salaf saleh terdahulu. Mereka antusias untuk mengajari anak-anak mereka Al-Quran dan menghafalnya sejak usia dini. Ibnu Sahnun menyebutkan dalam pendahuluan karya tulisnya yang berjudul Mu'allimin bahwa Al-Qadi Isa bin Miskin, seorang ulama yang wara', mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak perempuan dan cucu-cucu perempuannya sendiri. Apabila dia telah menunaikan salat asarnya, dia memanggil kedua anak perempuannya
dan anak-anak perempuan saudara lelakinya untuk diajarinya Al-Quran dan ilmu agama. Berikutnya adalah memilih mu'alim yang soleh. Tidak diragukan lagi bahwa pasti akan terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara anak didik dan gurunya dengan berlalunya waktu, dan akan terjadi pula di antara kedua belah pihak ikatan batin. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan agar memilih teman dekat yang baik dan teman duduk yang soleh. Maka terlebih lagi dalam hal memilih pengajar atau pendidik. Rasulullah SAW telah bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Artinya seseorang itu akan mengikuti tuntunan teman dekatnya. Oleh karena itu hendaknya seseorang di antara kalian memperhatikan dengan jeli siapa yang bakal menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Muhammad bin Sirin telah mengatakan, sesungguhnya ilmu ini adalah tuntunan. Oleh karena itu perhatikanlah siapakah orang yang bakal kalian ambil tuntunannya. Al-Mawardi telah mengatakan bahwa sudah menjadi keharusan bagi orang tua untuk berupaya keras dalam memilih mu'alim dan pendidik sebagaimana upaya kerasnya dalam memilih ibu persusuan bagi anaknya. Bahkan harus lebih keras lagi usahanya. Demikianlah karena sesungguhnya sang anak akan mengambil dari pendidiknya akhlak, perangai, etika, dan kebiasaan dalam skala yang lebih besar daripada yang ia ambil dari orang tuanya. Dan berikutnya adalah membiasakan anak mengekang pandangan dan memelihara aurat. Al-Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Aku membonceng Rasulullah SAW dari Muzdalifah ke Mina. Ketika kami sedang bergerak, tiba-tiba kami disusul oleh orang Arab Baduy yang membonceng anak perempuannya yang cantik. Dia bergerak beriringan dengan kami dan saya selalu memandang kepada anak perempuannya. Maka Rasulullah SAW memandang ke arahku lalu membalikkan mukaku ke arah yang lain. Beliau melakukan hal itu terhadapku sebanyak 3 kali karena aku tidak mau berhenti darinya. Sedang Rasulullah SAW terus menerus mengucapkan talbiyahnya hingga selesai melempar jumlah Aqabah. Hadis riwayat Ahmad. Menurut riwayat Ibnu Huzaimah, Rasulullah SAW bersabda kepada Al-Fadl, "Ibna akhi, inna hada yawmu man ghadda fihi basarahu wa bira farjahu wa lisanahu ghufiralah." Artinya, hai anak saudaraku, sesungguhnya hari ini adalah hari bagi siapapun yang menundukkan pandangan matanya dan memelihara kemaluan dan lisannya. Niscaya akan diberikan ampunan baginya. Berikutnya memerintahkan anak perempuan memakai jilbab bila telah balik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kaum wanita dan anak-anak perempuan untuk mengenakan hijab atau jilbab. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada nabinya, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna." Artinya, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-59. Selanjutnya Nabi SAW langsung melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada semua istri dan anak-anak perempuannya dan juga semua wanita kaum mukmin
sehingga perkara hijab telah dikenal dan membudaya di kalangan semua wanita kaum muslim, baik yang masih kecil maupun yang sudah dewasa. Hal ini telah digambarkan melalui hadis yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi seperti berikut, yang artinya Rasulullah SAW menikahiku ketika aku berusia 6 tahun dan mulai menggauliku setelah berusia 9 tahun. Sedang aku masih punya boneka mainan dan aku mempunyai kawan-kawan sebayaku yang bermain bersamaku. Apabila Rasulullah SAW masuk, mereka bersembunyi darinya. Menurut teks lain disebutkan, sedang aku punya teman-teman sebayaku. Apabila beliau SAW masuk, mereka keluar, dan apabila beliau keluar, mereka masuk. Hadis riwayat Bukhari. Berikutnya adalah memerintahkan anak laki-laki balik untuk menikah bila mampu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ya ma'syara sababi man istata'a minkum laba'ata falyatajawwaju fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alayhi bisawmi fa innahu lahu wija'u." Artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mempunyai kemampuan memberi nafkah, hendaklah ia menikah, karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan. Barang siapa yang tidak mempunyai kemampuan, hendaklah ia berpuasa, karena sesungguhnya puasa akan menjadi peredam baginya. Hadis riwayat Bukhari. Sesungguhnya Aisyah radhiyallahu anha diserahkan saat berusia 9 tahun. Umar radhiyallahu anhu melamar Ummu Kulsum putri Ali radhiyallahu anhu, sedang Ummu Kulsum masih anak-anak yang suka bermain dengan teman-teman sebayanya. Nabi SAW menghendaki agar para pemuda tidak menyimpang atau tersia-sia dan terbawa arus sehingga menjadi mangsa empuk bagi setan-setan dan orang-orang yang menyimpang. Oleh karena itulah beliau menganjurkan kepada mereka untuk menikah bila telah mempunyai kemampuan untuk memberi nafkah dan menanggung resiko pernikahan dan tanggung jawabnya. Berikutnya adalah mengajari anak usia balik sifat amanah dan tanggung jawab. Dia diragukan lagi bahwa seorang anak tidak akan selamanya menjadi anak-anak. Bahkan suatu hari dia pasti akan mencapai usia balik dan menjadi orang mukallaf yang punya tanggung jawab sendiri. Apabila sang anak bekerja mengurus harta orang tuanya, maka dia adalah orang yang dipercayakan untuk memeliharanya. Kelak di hadapan Allah pada hari kiamat, dia akan dimintai pertanggungjawabannya tentang harta yang ada di bawah kepengurusannya. Telah diriwayatkan melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menurut perawinya disebutkan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Wa rajulu fi mali abihi ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Artinya, seorang lelaki yang mengurus harta ayahnya kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepengurusannya. Tiap-tiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Berikutnya adalah menghukum anak yang melalaikan tanggung jawabnya. Abdullah bin Bushr radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut.
ni ummi bikitin min anabin fa'akaltu minhu qabla an uballighahu iyahu falamma ji'tu bihi akhadha bi ujuni wa qala ya Gudar. Artinya, ibuku menyuruhku untuk menyampaikan beberapa tangkai buah anggur kepada Rasulullah SAW, maka aku memakan sebagiannya sebelum kusampaikan kepada beliau. Ketika aku sampai dengan membawa buah anggur itu, beliau SAW menjerat telingaku seraya bersabda, "Hai pengkhianat kecil." Nabi SAW dalam menanggulangi kekeliruan tidak memakai cara yang berlebihan atau cara yang sembrono. Dengan kata lain, beliau tidak memakai sikap keras lagi kejam dan tidak pula dengan sikap remeh lagi menganggap enteng. Beliau sama sekali tidak pernah diam terhadap suatu kekeliruan meskipun yang melakukannya adalah anak kecil. Usia yang masih kecil bukan sebagai alasan untuk mendiamkan kekeliruan yang dilakukannya seperti yang dikira oleh sebagian orang. Berikutnya adalah meminta anak menceritakan pengalamannya untuk melihat cara berpikirnya. Jabir radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ketika ia kembali kepada Rasulullah SAW sehabis hijrahnya dari negeri Habasyah, Rasulullah SAW bersabda, "Tidakkah kalian menceritakan kepadaku pengalaman menakjubkan yang pernah kalian alami di negeri Habasyah?" Seorang pemuda di antara mereka menjawab dengan menceritakan kisah berikut. "Baiklah, wahai Rasulullah, ketika kami sedang duduk, berlalulah di hadapan kami seorang nenek-nenek dari kalangan para rahib mereka. Dia membawa sekulah air yang dipanggulnya di atas kepala. Kemudian ia berpapasan dengan seorang pemuda dari kalangan mereka. Lalu pemuda itu mendorong nenek itu dari arah belakang punggungnya dengan salah satu tangannya sehingga si nenek itu terjatuh pada kedua lututnya dan kula wadah airnya pecah. Setelah nenek itu bangun, ia menoleh kepada pemuda yang mendorongnya itu dan berkata, 'Hai pengkhianat, kelak kamu akan tahu manakala Allah memasang singgasananya dan menghimpun semua manusia yang terdahulu dan yang terkemudian. Saat itu semua tangan dan kaki berbicara tentang apa yang telah mereka usahakan. Kamu akan tahu bagaimana kesudahan dari urusanku dan urusanmu ini di sisinya nanti.'" Perawi melanjutkan kisahnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sodakat kaifa yuqaddisullahu ummatan la yu'khadhu rida'ifihim min sadidihim." Artinya, kamu benar, mana mungkin Allah akan menyucikan suatu umat tanpa menuntut balas terhadap pihak yang kuat atas perlakuannya terhadap pihak yang lemah di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Seseorang yang merenungkan makna hadis ini akan mengetahui pikiran apa saja yang ada di dalam benak para pemuda sahabat Nabi Muhammad SAW dan apa saja yang terbayangkan di dalam akal dan pikiran mereka. Sesungguhnya hal itu adalah tentang kiamat terbesar yang terjadi pada hari perhimpunan saat semua manusia digiring kepada masyhad. Pada hari ini berbicara semua tangan dan kaki menceritakan pengkhianatan kecurangan manusia. Pada hari itu Tuhan yang Maha Perkasa mengadakan pembalasan terhadap orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, yaitu pembalasan terhadap pihak yang aniaya atas perlakuan mereka terhadap pihak yang teraniaya. Berikutnya adalah menasihati anak dengan lebih dulu memujinya. Nabi kita adalah orang yang mengetahui hakikat jiwa manusia dengan berbagai macam seluk-beluk dan kecenderungannya. Beliau adalah seorang yang sangat berpengalaman untuk menundukkannya, terkadang memakai pujian dan sanjungan untuk memberikan dorongan semangat atau menggugah perasaan agar jiwa yang bersangkutan merespon dan mau melaksanakan nasihatnya dengan sukarela tanpa ada paksaan dan senang tanpa ada rasa takut.
Ibnu Umar menceritakan pengalamannya sebagai berikut. Ketika aku masih muda dan belum kawin, aku sering tidur di masjid pada masa Rasulullah SAW. Dalam tidurku, aku bermimpi seakan-akan ada dua malaikat yang membawaku ke neraka. Ternyata neraka begitu menjorok ke dalam seperti kedalaman sebuah sumur yang pada kedua sisinya terdapat tanduk. Di dalamnya terdapat banyak orang yang telah saya kenal. Maka saat itu juga aku berkata, aku berlindung kepada Allah dari siksa neraka. Ibnu Umar melanjutkan kisahnya bahwa ia didatangi oleh malaikat lain yang berkata kepadanya, kamu jangan takut. Selanjutnya dia menceritakan mimpinya itu kepada Hafsah, dan Hafsah menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, ni'mar rajulu Abdullahi lau kana yusalli min laili. Artinya sebaik-baik lelaki adalah Abdullah seandainya dia mengerjakan salat malam. Sejak saat itu Abdullah bin Umar selalu mengerjakan salat malam harinya tanpa banyak tidur, kecuali hanya sebentar. Pujian yang dikemukakan oleh Nabi SAW ternyata dapat membangkitkan motivasi dalam dirinya untuk mengerjakan salat malam secara terus-menerus. Berikutnya mengadakan parade militer guna mempersiapkan anak menjadi pemberani. Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu telah menceritakan bahwa ibunya menjanda, lalu hijrah ke Madinah dan orang-orang datang melamarnya. Tetapi ia berkata, aku tidak mau nikah kecuali dengan seorang lelaki yang mau menjamin anak yatimku ini. Akhirnya ada seorang lelaki dari kalangan Ansar yang mau menikahinya. Samurah melanjutkan kisahnya, dahulu Rasulullah SAW setiap tahunnya selalu melatih anak-anak muda kaum Ansar masalah-masalah kemiliteran. Lalu beliau memasukkan ke dalam barisan pasukan mujahidin setiap pemuda yang cukup usia untuk menjadi anggotanya. Samurah berkata, aku menderita sakit. Akhirnya beliau memasukkan pemuda lain dan menolakku pada tahun tersebut. Maka aku mengajukan protesku, wahai Rasulullah, engkau telah menerima dia dan menolak diriku. Padahal seandainya aku disuruh berkelahi dengannya, tentulah aku dapat mengalahkannya. Samurah melanjutkan kisahnya. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu kalahkanlah dia. Aku pun berkelahi dengannya dan dapat mengalahkannya. Maka Rasulullah SAW menerimaku dan juga masuk ke dalam barisan pasukan. Berikutnya adalah mempersiapkan anak untuk menyaksikan lomba kanuragan para pemuda. Hadis di atas telah memperlihatkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW pernah menyaksikan pergulatan antara dua orang pemuda kaum muslim dari kalangan anak-anak Ansar. Dengan pergulatan ini masing-masing di antara keduanya ingin diterima menjadi anggota pasukan tentara kaum muslim yang berjihad demi meninggikan kalimat Allah dan agar kalimat orang-orang kafir menjadi rendah. Keduanya tidak sekali-kali melakukan adu kanuragan untuk mencari ketenaran atau hadiah imbalan, dan tidak pula untuk adu kekuatan untuk menjadi jagoan, tetapi semata-mata untuk menolong agama Allah, Raja yang Maha Mengetahui. Tidaklah pula sekali-kali Nabi SAW mengadakan adu kanuragan ini hanya untuk menjadi tontonan, hiburan, dan pamer otot dengan membuka aurat, kecuali hanya untuk membangkitkan semangat orang-orang yang memiliki potensi dan melihat siapa yang punya kemampuan sebagai persiapan untuk berjihad, bukan sebaliknya sebagaimana dilakukan oleh banyak jagoan ahli kanuragan pada zaman sekarang ini. Dalam adu kanuragan ini ada perkara penting yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa Nabi SAW menyaksikan adu kanuragan tersebut tanpa dicemari oleh unsur yang berbau maksiat, seperti membuka paha dan aurat mereka yang terlibat dalam pertarungan, melainkan beliau SAW melarang dengan tegas hal tersebut, karena beliau SAW sendiri pernah bersabda,
Idza ankaha ahadukum abdahu aw ajirahu fala yanzur ila syai'in min awratihi fa innama asfala min suratihi ila rukbatayhi min awratihi. Artinya, apabila seorang di antara kalian telah menikahkan budaknya atau orang upahannya, maka janganlah dia memandang bagian apapun dari auratnya, karena sesungguhnya bagian yang ada di bawah pusar sampai dengan kedua lututnya adalah auratnya. Beliau SAW telah bersabda pula, "Watifa khidaka fa innaha minal aurati." Artinya, tutupilah pahamu karena sesungguhnya paha adalah bagian dari aurat. Hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Berikutnya adalah mempersiapkan anak untuk berperang di jalan Allah. Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. An fata min aslama qala ya Rasulullah inni uridul ghazwa wa laysa ma'i ma atajahaju qala ti fulanan fa innahu qad kana tajahada famarido fatahu faqala innu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salama wa yakunu a'tini ladhi tajahajjata bihi faqala ya fulanahu a'tihi ladhi tajahajtu bihi wa la tahbisi anhu syai'an fa wallahi la tahbisi minhu syai'an fayubaraka lana fihi. Artinya bahwa seorang pemuda dari Bani Aslam, golongan Ansor, berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin maju perang, tetapi saya tidak mempunyai sarana untuknya." Rasulullah SAW bersabda, "Datanglah kamu kepada si fulan, karena sesungguhnya dia telah mempersiapkan sarananya." Tetapi dia jatuh sakit. Pemuda itu mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah menitipkan salamnya buatmu." Pemuda itu melanjutkan ucapannya, "Berikanlah kepadaku sarana yang telah engkau persiapkan." Si fulan berkata kepada istrinya, "Wahai fulana, berikanlah kepadanya sarana yang telah kupersiapkan. Jangan sampai engkau menahan sesuatu pun terhadapnya, karena demi Allah, tidaklah sekali-kali engkau menahan sesuatu terhadapnya, melainkan sesuatu itu pasti tidak membawa berkah bagi kita." Hadis riwayat Muslim. Wahai saudaraku yang pendidik, tidakkah engkau lihat sendiri interaksi menakjubkan dan ikatannya begitu kuat di antara semua anggota umat Islam? Sungguhnya mereka telah terdidik oleh pengarahan Nabi mereka yang telah bersabda, "Man kana indahu fadlu dhahri falyu'idda bihi ala man la dhahraka lahu wa man jahajja gajian faqad gaza." Artinya, barang siapa yang mempunyai kelebihan kendaraan, hendaklah dia memperbantukannya kepada orang yang tidak punya kendaraan. Dan barang siapa yang membuat persiapan untuk orang yang akan berperang, berarti dia sama dengan orang yang terlibat dalam peperangan itu sendiri. Berikutnya adalah tidak menghalangi anak untuk meraih mati syahid. Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut yang artinya, "Kulihat saudaraku Umayr bin Abu Waqqas bersembunyi sebelum Rasulullah memeriksa kami menjelang peperangan Badar. Aku bertanya, 'Hai saudaraku, kenapa kamu bersembunyi?' Dia menjawab, 'Aku khawatir bila Rasulullah melihatku akan menolakku bergabung dengan pasukan. Padahal aku ingin berangkat. Mudah-mudahan Allah mengaruniaiku kematian yang syahid.' Saat melanjutkan, kemudian ditampilkanlah dia kepada Rasulullah dan ternyata beliau menolaknya. Tetapi dia menangis.
Akhirnya Rasulullah membolehkannya ikut serta. Sa'ad bin Abu Waqqas mengatakan, aku sendirilah yang membantunya mengikat sarung pedangnya karena dia masih kecil dan ia maju ke medan peperangan sedang usianya baru menginjak 16 tahun. Kemudian selanjutnya adalah menganjurkan anak mempelajari bahasa musuh. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut. Rasulullah SAW memerintahkan kepadaku untuk mempelajari bahasa Ibrani untuknya guna menerjemahkan surat orang-orang Yahudi. Zaid mengatakan dengan nada semangat, demi Allah sesungguhnya akan kubuktikan kepada orang-orang Yahudi bahwa aku mampu menguasai bahasa mereka. Zaid melanjutkan, setengah bulan berikutnya aku mempelajarinya untuk beliau dengan tekun dan setelah aku menguasainya maka aku menjadi juru tulis Nabi SAW. Apabila beliau berkirim surat kepada mereka, akulah yang menuliskannya, dan apabila beliau menerima surat dari mereka, akulah yang membacakan dan yang menerjemahkannya untuk beliau SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Menurut riwayat lain bahwa Zaid telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepadanya, apakah kamu mengetahui bahasa Syriani? Karena sesungguhnya aku sering menerima surat-surat yang berbahasa Syriani. Aku menjawab, tidak. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah ia. Maka aku pun berhasil mempelajari dan menguasainya hanya dalam waktu 17 hari. Berikutnya adalah memperhatikan pengajaran baca tulis bahasa Arab. Sesungguhnya Nabi SAW sangat memperhatikan pengajaran anak-anak para sahabat agar mereka pandai baca dan tulis bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran dan hadis. Manakala seorang pemuda telah menguasai bahasa Arab, akan menjadi mudarat baginya untuk memahami berbagai cabang ilmu syariat. Untuk itulah Nabi SAW mengambil inisiatif terhadap setiap tawanan perang Badar yang ingin menebus dirinya agar mengajari baca dan tulis bahasa Arab kepada 10 orang anak dari kalangan kaum Ansar. Berikutnya adalah mengajari anak berbakti dan beretika kepada kedua orang tua. Ibnu Asir radhiyallahu anhu telah mengatakan dalam kitab An-Nihayah bahwa dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan sebagai berikut, la tamshiyana amama abika wa la tajlis qablahu wa la tad'uhu bisamihi wa la tastasib lahu. Artinya janganlah sekali-kali kalian berjalan di depan orang tua, jangan duduk sebelumnya, jangan memanggil namanya saja, dan jangan pula menyebabkan dia dicaci. Yani janganlah kalian menjadi penyebab yang membuatnya dicaci oleh orang lain. Misalnya kalian mencaci orang tua orang lain, maka orang lain itu akan berbalik mencaci orang tua kalian. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis lain yang menyebutkan inna min akbaril kabair ayyasubbar rajulu walidayhi qila wa kaifa yasubbu walidayhi qala yasubbu abar rajuli wa yasubbu abahu wa ummahu. Artinya sesungguhnya di antara dosa yang paling besar ialah bila seseorang mencaci kedua orang tuanya. Ketika ditanyakan bagaimana seseorang bisa mencaci kedua orang tuanya, beliau menjawab, dia mencaci ayah orang lain, maka orang lain itu balas mencaci ayah dan ibunya. Riwayat Ibnu Asir. Imam Nawawi mengutarakan hadis ini dalam kitab Al-Azkarnya dan menafsirkan sabda Nabi SAW yang menyebutkan, dan janganlah kamu menjadi penyebab orang tuamu dicaci.
An-Nawawi mengatakan, janganlah engkau melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan engkau dimarahi oleh orang tuamu karena perbuatanmu yang buruk. Anak yang berbakti senantiasa akan membuat senang keluarganya dan menebarkan kecerahan ke dalam jiwa mereka, sehingga hidup ini terasa bahagia oleh mereka. Selanjutnya, sang anak akan berhak menjadi penyejuk hati keluarganya. Dia berbakti kepada mereka, maka dia akan mendapat balasan yang baik dari mereka dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya adalah menjelaskan bahwa diri dan harta anak adalah milik orang tua. Amr bin Shu'aib telah meriwayatkan dari ayahnya, dari kakeknya telah menceritakan bahwa pernah ada seorang lelaki datang menghadap kepada Nabi SAW. Lalu bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta dan anak, tetapi ayahku memerlukan hartaku. Rasulullah SAW menjawab, anta wa maluka liwalidika, inna auladakum min atyabi kasbikum, fakulu min kasbi auladikum. Artinya, kamu dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anak-anakmu termasuk modal terbaikmu, maka makanlah dari usaha anak-anakmu. Hadis riwayat An-Nasai. Bahkan andai kata seorang ayah telah memberikan sesuatu kepada anaknya, kemudian sang ayah hendak mencabut kembali pemberiannya itu, diperbolehkan baginya melakukan pencabutan tanpa ada dosa. Berbeda halnya seandainya sang ayah memberikannya kepada orang lain, bukan anak-anaknya, maka tidak boleh dia mencabut kembali pemberiannya. Berikutnya adalah melepas kepergian anak berhaji dengan doa. Di antara perhatian Nabi SAW yang sangat besar agar melibatkan anak-anak untuk menunaikan ibadah haji, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang telah menceritakan, seorang anak remaja datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya saya hendak menunaikan haji. Maka Nabi SAW berjalan sebentar bersamanya, melepas keberangkatannya seraya bersabda, ya gulamu jawadaka Allahu taqwa wa wajahaka fil khairi wa kafakal hamma. Artinya, hai anak muda, semoga Allah memberkalimu dengan ketakwaan dan mengarahkanmu pada kebaikan serta menghindarkanmu dari kesusahan. Setelah anak muda itu kembali kepada Nabi SAW usai melakukan haji, Nabi SAW bersabda, ya gulamu qabilallahu hajjaka wa ghafara dzambaka wa akhlafa nafaqataka. Artinya, hai anak muda, semoga Allah menerima hajimu, mengampuni dosa-dosamu dan menggantikan biaya yang telah kamu keluarkan. Hadis riwayat Ibnu Sini. Sesungguhnya Nabi SAW memberikan semangat kepada pemuda yang masih kecil untuk menunaikan haji, karena dengan berhaji mereka dilatih untuk biasa melakukan ketaatan, sehingga akan membuat mereka menyukainya, dan juga karena pahala yang didapati pula oleh orang tua mereka yang memberangkatkannya. Berikutnya adalah mengingatkan anak kepada Allah saat kesulitan. As-Saddi dalam riwayatnya menyebutkan bahwa pernah ada seorang lelaki dari kalangan sahabat Nabi SAW yang dikenal dengan nama Auf bin Malik, punya anak laki-laki, lalu kaum musyrik menawannya sehingga ia berada di kalangan mereka. Maka ayahnya datang kepada Rasulullah SAW mengadukan kepadanya nasib yang dialami oleh anaknya dan juga keadaan penghidupan keluarganya yang susah. Rasulullah SAW berpesan padanya untuk bersabar dan bersabda kepadanya, innallaha sayaj'alu laka faraja. Artinya, sesungguhnya Allah pasti akan memberikan kepadamu jalan keluarnya. Tidak lama kemudian sesudah itu, sang anak dapat lolos dari tangan musuh.
Saat musuh sedang lengah, ia melarikan diri. Di tengah jalan sang anak menjumpai ternak kambing kepunyaan musuh, maka ia langsung menggiringnya dan membawanya kepada ayahnya, yang dengan kedatangannya sang ayah menjadi berkecukupan berkat ternak kambing yang dibawa oleh anaknya. Selanjutnya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Berikutnya adalah menyerahi anak tugas penting. Sesungguhnya apabila sejak usia dini seorang anak dididik dengan pendidikan yang benar lagi bersih berdasarkan kaidah-kaidah syariat yang penuh dengan hikmah, tidak dilakukan lagi, sang anak dalam usia yang masih relatif muda akan menjadi orang yang berguna dan dapat dibebani untuk memikul tugas-tugas penting dan tanggung jawab besar. Berikutnya, dia akan menjadi anggota yang efektif dalam tubuh umat. Bahkan dari kalangan para pemuda terdapat orang-orang yang dijadikan oleh Allah dari hasil jerih payah, pemikiran dan kepemimpinan mereka sebagai titik tolak peralihan bagi kehidupan umat meskipun usia mereka masih relatif muda. Seperti sikap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada malam hari ia tidur di tempat peraduan Nabi SAW pada malam hijrah seraya mengemban tugas menghadapi kekuatan para pemuda Quraisy yang terkuat sebagai ganti dari diri beliau SAW. Padahal sikapnya itu paling tidak akan berkesudahan membuat dirinya terbunuh. Saat itu dia baru berusia menginjak masa mudanya, kurang lebih 18 tahun. Berikutnya adalah menuntun anak kepada ketaatan dan kebajikan dengan hikmah kebijaksanaan. Dengan dialog yang teduh penuh dengan nuansa ketenangan, sang anak diajak berbicara sehingga semua indranya tergugah dan ia mau mendengar dengan penuh perhatian dan kehusuan, serta pikirannya jernih hingga dapat memahami dan mencerna pembicaraan, serta mau menerima nasihat dan bersedia meninggalkan hal yang dilarang. Cara ini akan memperoleh hasil yang efektif dan maksimal. Berbeda halnya jika dialog dilakukan tanpa keteduhan dan nuansa ketenangan. Nuansa seperti inilah yang diciptakan oleh Nabi SAW saat mengajak dialog salah seorang pemuda, sehingga langsung memperoleh respon yang positif dan hasil yang memuaskan seketika itu juga. Abu Umamah radhiyallahu anhu telah menceritakan hadis berikut bahwa seorang pemuda dari kalangan Quraisy datang kepada Nabi SAW lalu berkata, "Wahai Rasulullah, izinkanlah saya untuk dapat berzina." Maka pandangan kaum yang hadir tertuju pada pemuda itu dan membentaknya, "Diam, sungguh lancang kamu." Akan tetapi Nabi SAW bersabda, "Suruhlah dia mendekat kepadaku." Pemuda itu pun mendekat kepada Nabi SAW lalu duduk. Selanjutnya Nabi SAW melakukan dialog dengannya. Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila hal itu dilakukan terhadap ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Pemuda itu mengatakan pula, "Tiada seorang manusia pun yang suka bila hal itu dilakukan terhadap ibu-ibu mereka." Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila hal itu dilakukan terhadap anak perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu." Pemuda itu berkata kembali, "Tiada seorang manusia pun yang suka bila hal itu dilakukan terhadap anak-anak perempuan mereka." Nabi SAW bertanya, "Apakah kamu suka bila hal itu dilakukan terhadap saudara perempuanmu?" Pemuda itu menjawab, "Tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu."
Kemudian itu menegaskan tiada seorang manusia pun yang suka bila hal itu dilakukan terhadap saudara-saudara perempuan mereka. Nabi SAW bertanya, apakah kamu suka bila hal itu dilakukan terhadap adik perempuan ayahmu? Kemudian itu menjawab, tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Kemudian itu menegaskan, tiada seorang manusia pun yang suka bila hal itu dilakukan terhadap adik-adik perempuan ayah mereka. Nabi SAW bertanya, apakah kamu suka bila hal itu dilakukan terhadap adik perempuan ibumu? Kemudian itu menjawab, tidak, demi Allah. Semoga Allah menjadikan diriku sebagai tebusanmu. Kemudian itu menegaskan, tiada seorang manusia pun yang suka bila hal itu dilakukan terhadap adik-adik perempuan ibu mereka. Abu Hurairah melanjutkan kisahnya bahwa lalu Rasulullah meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu seraya berdoa, Allahumma ighfir dzambahu wa tahhiru qablahu wa hassin farjahu. Artinya, ya Allah, ampunilah dosanya, sucikanlah kalbunya dan peliharalah kemaluannya. Maka sesudah itu pemuda yang bersangkutan tidak lagi mempunyai perhatian sedikit pun terhadap hal tersebut. Hadis riwayat Ahmad. Demikian telah dijelaskan pasal-pasal yang menerangkan tahapan-tahapan dalam mendidik anak menurut teladan Rasulullah SAW, dan semuanya adalah berasal dari tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat bagi para orang tua yang telah memiliki anak dan anak-anak binaan juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.